Swastiastu, nama saya Nurse Ida Arimurti Sanjiwani, SKOP MKEP. Saya dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Alat-alat yang dibutuhkan sebagai berikut. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, saya Nurse Ida. Jadi saya merawat Ibu hari ini benar dengan Ibu Erlin. Ya, baik Ibu, saya untuk memastikan saya melihat gelang pasien Ibu dulu ya. Namanya Ibu Erlin. Jadi umur Ibu 25 tahun. Alamatnya di Denpasar dengan tanggal lahir yang sudah benar Ibu ya, tanggal 10 Juni itu. Nah, sekarang saya kesini untuk membantu memandikan bayi Ibu. Gimana kabar adiknya Ibu? Sehat. Sudah ada namanya? Namanya belum. Jadi saya panggil siapa nanti saat mandiin adik. Jadi adik ya. Jadi saya mau mandiin adik. Jadi nanti kurang lebih mandiinnya 5-8 menit Ibu ya. Kalau Ibu mau menyaksikan cara memandikannya boleh, nanti Ibu temani saya. Ini alat-alatnya sudah saya siapkan. Jadi ada handuk dan set pakaian yang sudah bersih serta bak mandi yang sudah terisi air hangat, dan ada sabun serta sampo. Jadi karena ini baru mandi pertama, nanti bayi Ibu kalau misalnya memenuhi syarat, misalnya suhunya tidak turun, misalnya suhunya di bawah 36,5, nanti saya tidak mandikan, tapi nanti saya cek dulu kalau suhunya memungkinkan untuk mandi 36,5 ke atas, jadi saya akan mandikan dengan air. Baik, usia bayi Ibu cukup bulan juga, dan berat badannya juga sudah di atas 2.500, beratnya kan kemarin lahirnya 3.100 ya Ibu ya. Jadi saya akan memandikan adiknya sekarang. Alat-alatnya sudah siap, boleh saya ambil bayinya sekarang? Ya. Halo adik. Ya, saya mau buka pakaiannya dulu ya Bu ya. Baik, pertama saya akan mengukur suhu bayi untuk memastikan suhu tubuhnya tidak berada di bawah 36,5 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya berada suhu tersebut nanti berisiko mengalami hipotermi. Adik, permisi dijepit dulu ya. Ganteng sekali, ngantuk ya masih ya. Ya Ibu, suhunya 36,5 Ibu ya. Jadi saya akan mandikan bayinya. Pertama saya akan buka pakaiannya dulu. Jadi nanti anak Ibu akan saya mandikan dengan air, dia menyemplung, tapi akan saya tetap balut dengan bedongnya atau selimutnya Ibu ya, supaya dia merasa lebih nyaman dan tidak kedinginan. Kat ya adik. Pertama saya cek dulu Bu ya, apakah dia BAB atau tidak. Oh ya, dia ada BAB ya Bu ya, jadi saya akan bersihkan, tapi sebelumnya saya akan membersihkan mulut adik. Jadi Ibu ambil kapas atau has, jadi dibasahi dengan air matang. Jadi nanti dilakukan sebelum dicemplung ke air. Jadi
silahkan ibu melilitkan has ini atau kasastir ini bagian jari ibu yang paling kecil ya, karena mulut bayi masih kecil, jadi nanti diseka atau diusap di bagian mulutnya. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau endapan air susu ibu. Jadi nanti lakukan melingkar di bagian sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Jadi ini dibuang. Selanjutnya saya akan membersihkan kotoran adik ya. Jadi dia BAB. Ini warna BAB-nya memang masih agak kehijauan ke hitaman. Jadi ini memang wajar Bu ya, karena masih ada sisa-sisa dari dalam rahim, namanya mekonium. Jadi saya bersihkan. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian pantat atau anus adik ya Ibu. Jadi nanti silahkan diusap kotorannya dengan kapas cebok dengan arah ke atas dan ke bawah ya, dari ke belakang Bu ya, jangan ke arah anusnya. Jadi bersihkan sampai bersih. Di bagian lipatan pahanya juga bila ada kotoran yang menempel ke sana, dan bisa dimiringkan nanti kalau bagian punggungnya tidak tergapai dari bawah ya. Nah, buang pakaian kotor dan popoknya di tempat cucian kotor. Di pakaiannya sudah ditaruh di tempat yang kotor Ibu ya. Terakhir saya buka topinya, dan saya buka juga bagian balutan dari tali pusatnya. Jadi ini Ibu nggak usah takut untuk membukanya, yang penting yakinkan kondisinya dilihat dan tangan kita tidak kotor ya. Tadi bila tangannya terkena dengan kotoran, silahkan dicuci tangannya dulu. Saya sudah cuci tangan tadi. Jadi ini kondisi adik, tali pusatnya masih bagus ya, tidak ada kemerahan dan juga tidak ada perdarahan sekitarnya. Sekarang saya mau menimbang dulu berat badan bayinya. Baik, sekarang persiapkan bak mandinya. Setelah bayinya ditimbang, kita akan memandikan cemplung bayi ke air hangat yang sudah disiapkan. Kita pertama harus mengecek suhunya berada pada rentang 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Baik, suhunya sudah pas. Bila ada termometer air, silahkan gunakan termometer air atau menggunakan bagian sisi dari tangan kita ya. Lalu siapkan sabun dan juga shampoo-nya serta lap untuk kain untuk mengelap. Ini sih adik. Jadi pertama kita akan memasukkan bayi bersama dengan alat pembalutnya, baik itu handuk ataupun bedongnya. Jadi kita masukkan bersama. Jadi kita pastikan cara menggendong bayi dengan benar, dengan menjangkau bagian tubuh dan leher serta ketiak serta bagian kepala lehernya disangga dengan baik. Jadi masukkan semuanya bersamaan adik ya. Jadi kenapa dibalut dengan ini, supaya meminimalkan rasa ketidaknyamanan, jadi juga untuk mengurangi suhu yang menguap. Nah, pertama kita lakukan pembersihan pada area mata. Kita ambil kapas yang sudah basah dengan air matang, kita seka di bagian kantus dalam ke kantus luar. Jadi di bagian sudut mata dalam tengah ke luar. Mata kanan dan kiri secara bersamaan dan bergantian ya, kanan dan kiri. Selanjutnya setelah semuanya dibersihkan, kita mulai dengan membasahi bagian tubuh bayi. Jadi waktu memandikan bayi di dalam air maksimal 8 menit. Usahakan 5-8 menit sudah selesai. Jadi kita pertama kita cuci muka bayi dengan air tanpa sabun. Bisa menggunakan handuk atau kecil atau lap yang lembut dengan menyeka di bagian wajah hingga leher. Adik. Ya. Sekarang selanjutnya kita basahi bagian leher dengan air secara perlahan dengan tetap memegang bungkusnya. Jadi usahakan kaki bayi menempel dengan bak mandi ya, jadi supaya dia tidak bergerak. Nanti bagian badan dan kita basahi. Selanjutnya bisa campur dengan campur dengan sabun ya. Bagian lapnya kita campur dengan sabun supaya ada busa, dan kita seka
tubuh bayi, bagian badan, perut dan juga tangan serta kaki secara bersamaan. Semuanya setelah terbalur dengan sabun. Lalu bagian punggungnya kita pastikan tangan kita kuat memegang bayi, di bagian belakang kita jangkau. Nanti kalau misalnya di akhir kita akan balikkan bayinya. Setelah selesai kita bilas dengan air, jadi siram dengan air yang bersih di sekitarnya dan tutup bagian yang sudah dibasahi kembali, kakinya kita bersihkan. Terakhir yang kita lakukan adalah mengeramas bayi. Jadi keramas dilakukan terakhir untuk mengurangi keluarnya panas tubuh bayi, untuk mencegah hipotermi di bagian kepala karena areanya lebih luas. Jadi pertama kita buka shampoo. Nah, keramaskan bayi dari air yang ada di bak, kita usap bekas-bekas yang menempel setelah persalinan. Jadi tetap kita menggunakan handspoon ya, jadi untuk mencegah zat-zat infeksius yang ada, sisa-sisa perdarahan atau sisa-sisa darah yang menempel di rambut bayi. Jadi kita usap samponya dan lanjut kita bilas. Selanjutnya adalah melepas dari bagian selimut secara keseluruhan dan melihat bagian kelamin bayi kita bilas dengan bersih dengan air, serta bagian umbilikus juga kita lihat. Lalu balikkan bayi. Nah, sanggap bagian rahang dan lehernya kita bersihkan, bagian punggung, serta lap dengan lap jika meyakinkan untuk menghilangkan sisa sabun. Oke, selanjutnya angkat bayi yang sudah dimandikan dengan posisi fleksi dengan tetap menjaga bagian leher dan kepala sampai ke ketiak, serta tangan satunya atau tangan kanan menjaga bagian bokong hingga punggung. Kita letakkan di handuk yang kering. Keringkan semua bagian tubuh bayi, kepala sampai semuanya kering. Pastikan bayi dengan kondisi tidak terbuka kulitnya. Setelah itu, kalau misalnya handuknya yang pertama lembab atau basah, ganti handuk dengan handuk yang baru, yang kering. Taruh di pakaian kotor, lalu lanjutkan dengan menyelimuti bayi jika sudah selesai dikeringkan. Ya. Pastikan area lipatan-lipatan sudah terkeringkan dengan baik ya, untuk mencegah adanya tumbuhnya jamur. Kita bungkus bayi. Selanjutnya kita dapat berikan penghangat seperti minyak telon gitu ya. Apabila tersedia meja penghangat dengan lampu, silahkan digunakan tersebut. Jika tidak, kita tetap jaga kehangatan bayi ya. Jadi lakukan meminimalisir terjadinya penguapan perpindahan suhu. Kita balur tubuh bayi dengan minyak bagian badan dan juga di punggung serta ekstremitas. Miringkan bayi untuk menjangkau punggungnya. Nah, setelah itu kita ambil kasa steril untuk membungkus tali pusat. Jadi sekarang kita melakukan perawatan tali pusat. Tali pusat yang sudah dikeringkan kita akan bungkus kembali dengan kasa steril. Pertama, kita membuka kasanya menjadi lipatan segitiga. Kita lipat berbentuk segitiga dan kita bungkus tali pusat seperti ini.
Jangan diberikan apapun ya, kita hanya keringkan saja setelah dimandikan tadi dengan sabun. Jangan diolesi betadin ataupun alkohol. Jadi kalau mini kasanya terbasahi lagi oleh kencing, jadi silahkan diganti dengan pertama membilasnya dulu dengan air. Setelah dilakukan perawatan tali pusat, saatnya memakaikan pakaian bayi, atau kalau mau meletakkan ke ibu dengan skin to skin kontak silahkan juga. Jadi saat ini saya akan menemukan memakaikan pakaian bayi untuk meminimalkan pengeluaran suhu ya. Jadi bisa diletakkan di fan warmer atau di inkubator, atau dengan ibunya ditempelkan antara kulit dan kulit secara langsung. Saya pindahkan ke sini yang sudah diberikan minyak tadi. Selanjutnya saya pasangkan popok. Adik pakai popok dulu ya. Ikat tali berada di bawah umbilikus atau di bawah pusat. Lakukan dengan cepat. Lalu pakaikan baju supaya bayinya tidak kedinginan ya. Selalu ajak berbicara bayinya, dan lakukan hingga seluruh pakaian terpakai. Ini bajunya masih kebesaran ya adik, nggak apa-apa, nanti juga lama-lama jadi besar ya. Jadi setelah bajunya sudah dikancing, kita pakaikan kaos kaki. Kaos kaki kanan dan kiri. Nanti kaos tangan ini boleh dipakai, boleh tidak ya, tergantung ada. Kalau misalnya berisiko mencederai wajah dengan kukunya, silahkan dipakai, kalau tidak juga tidak masalah ya. Ini kita pasangkan topi. Adik permisi ya, topinya muat ya, topi baru ya. Selanjutnya kita rapikan dan ikat atau bungkus bayi dengan bedongnya ya. Membedong bayi jangan dilakukan dengan ketat, kita bungkus seperlunya supaya suhu tubuhnya tetap hangat, tidak kedinginan ya. Dilipat. Jadi jika tersedia kain yang lebih besar, jadi lipatannya bisa lebih banyak. Ini karena pas sekali. Jadi yang penting bayi terbungkus dengan nyaman. Tangannya jangan diikat ya, satunya dibiarkan masuk, satunya di bagian mengempit bagian bedong ya. Sudah selesai adik mandinya, masih kedinginan nah, ya. Sekarang sama mamahnya ya, mau minta asinya lagi, lapar habis mandi mungkin ya. Ya sudah selesai, kita berikan kepada ibu bayi. Ibu bayinya sudah selesai mandi, kondisinya semuanya baik. Ibu mau gendong sebelah kanan atau kiri? Jadi semua kondisinya, tali pusatnya bagus, BAB-nya juga kondisinya bagus ya. Jadi nanti ibu silakan memberikan ASI. Untuk selanjutnya bisa ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami untuk cara memandikan yang sudah ibu saksikan tadi. Demikian untuk kegiatan memandikan. Nanti mungkin sekian menit lagi misalnya saya datang lagi ya untuk memberikan edukasi tentang KB ibu ya, kan nanti ibu akan pulang ya setelah saya merapikan alat ini ya. Baiklah ya, permisi bu. Perlu ditekankan pada bayi yang aterem dan yang preterem untuk frekuensi memandikan ada perbedaan. Yang pertama, bila bayi yang melahirkan dengan preterem tidak harus dimandikan setiap hari, bisa dimandikan 2 atau 3 kali seminggu dengan memperhatikan juga suhu tubuhnya yang berada pada syarat yang untuk memandikan. Kalau suhu tubuhnya berada di bawah 36 derajat Celcius, jangan dimandikan langsung, dicemplung dengan air. Lalu apabila bayi lahir dengan aterem, bisa dimandikan setiap hari.